Peristiwa ini bermula pada malam hari, tanggal 7 Desember tahun 2000, tepatnya di kota Dublin, Irlandia. Trevor Deely pergi ke pesta Natal yang diadakan kantornya di sebuah klub malam yang tidak jauh dari bank negara Irlandia, yaitu bank di mana dia telah bekerja selama beberapa tahun. Pesta pun dimulai dan mereka pun bersenang-senang. Sampai pada pukul 3:30 pagi, Trevor pergi meninggalkan pesta. Trevor tidak bisa mendapatkan angkutan untuk kembali ke apartemen miliknya karena adanya aksi mogok besar-besaran yang dilakukan para supir taksi di kota itu. Sehingga satu-satunya pilihannya adalah berjalan kaki pulang melewati daerah yang terkenal dengan tingkat kejahatan dan kekerasan geng atau kelompok yang mendiami tempat itu. Jarak menuju rumahnya adalah sekitar 20 menit dengan berjalan kaki. Dan karena bank itu hanya berada di ujung jalan dekat dengan tempat pesta sebelumnya, Trevor memutuskan untuk singgah sejenak di kantornya untuk mengambil payung miliknya sebelum berjalan pulang di tengah rintik hujan. Anehnya, rekaman CCTV bank menunjukkan seorang pria berpakaian hitam berdiri di belakang salah satu pilar. Pria itu terlihat berdiri di sana selama hampir setengah jam. Sebelum Trevor tiba beberapa detik sebelum jam 3:30 pagi, pria berbaju hitam itu mengeluarkan ponselnya dan terlihat menelpon seseorang. Dan selang beberapa detik kemudian, Trevor pun berjalan melewatinya. Polisi menyatakan bahwa pada saat yang sama Trevor telah melakukan panggilan telepon pada rekan kerjanya yang masih berada di bank. Video CCTV menunjukkan Trevor pun tiba di gerbang depan bank dan pria berpakaian hitam keluar dari bayang-bayang dan berbicara dengan Trevor. Trevor pun mengakhiri panggilan telepon pada rekan kerjanya. Trevor kemudian membuka gerbang dan berbicara dengan pria berbaju hitam itu. Mereka tidak terlihat seperti saling mengenal, tetapi Trevor juga tidak tampak menunjukkan rasa skeptis atau takut saat berbicara dengannya. Pria itu pun hanya berdiri di dekat pintu gerbang ketika Trevor masuk dan menutup pintu serta meninggalkan pria berpakaian hitam itu sendirian. Sebelum pergi, dia pun berbincang-bincang santai dengan seorang rekan kerjanya yang bekerja pada shift malam. Dan sekitar jam 4 pagi belum berjalan pulang. Pada saat itu, ia tidak terlihat diikuti oleh siapapun. Dan beberapa menit kemudian, sekitar pukul 4:06 pagi, ia menelpon rekannya untuk memberitahu bahwa dia dalam keadaan baik dan sedang dalam perjalanan pulang. Tetapi karena temannya tidak mengangkat teleponnya, dia akhirnya meninggalkan pesan suara, dan pesan suara itu akan menjadi pesan terakhir kali yang didengar oleh siapapun dari Trevor Deely. Lalu, pada pukul 4:14 pagi, Trevor terlihat berjalan di dekat sebuah mesin ATM, di jalan yang jaraknya sekitar 15 menit dari apartemennya. Kurang dari 30 detik kemudian, seorang pria berbaju hitam muncul di layar yang tampaknya mengikuti Trevor. Yang ternyata 16 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2016, rekaman CCTV tersebut disempurnakan secara digital dan polisi menyebutkan bahwa pria berbaju hitam itu adalah orang yang sama dengan orang yang mengikutinya. Keesokan harinya, Trevor pun tidak masuk kerja. Meskipun hal itu tidak sesuai dengan kebiasaannya, rekan-rekannya tidak merasa aneh mengingat banyak karyawan lain yang juga tidak masuk pasca pesta sebelumnya, yang mana sampai hari Senin berikutnya, dia pun masih tidak terlihat bekerja di kantornya. Mengetahui hal tersebut, manajernya pun merasa ada yang tidak beres dan mengatakan, "Ada masalah di sini. Orang ini tidak dapat ditemukan. Apa yang harus kita lakukan?" Kemudian, rekan dan keluarganya segera melaporkan berita bahwa dia telah menghilang pada polisi setempat. Teman-teman dan keluarganya pun memulai pencarian. Dan sebenarnya, yang berhasil mendapatkan rekaman pada malam itu adalah teman-temannya dan bukan polisi. Sayangnya, mereka tidak memiliki akses ke rekaman tersebut hingga 4 hari setelah hilangnya Trevor, yang berarti bahwa polisi telah kehilangan banyak waktu yang penting dalam pencarian Trevor Deely. Mungkin ada lebih banyak rekaman CCTV yang bisa didapatkan pada malam itu. Namun, pada saat itu, cara kerja kamera CCTV adalah dengan terus-menerus merekam rekaman baru sambil menghapus rekaman-rekaman sebelumnya. Sehingga, mungkin ada beberapa rekaman yang tidak sempat dilihat namun sudah terhapus secara otomatis. Selama bertahun-tahun, beberapa teori tentang hilangnya Trevor telah muncul. Namun tidak ada satupun yang dapat dikonfirmasi. Beberapa orang berspekulasi bahwa dia mungkin mabuk pada malam itu, yang mungkin telah menyebabkan dia terjatuh ke dalam air.
Tetapi polisi Irlandia mencari di seluruh perairan terdekat dan tidak ada tanda-tanda Trevor ditemukan. Lalu, pada tahun 2017, polisi menerima petunjuk dari sumber anonim yang mengaku mengetahui apa yang telah terjadi kepada Trevor. Menurut sumber tersebut, pria yang mengikuti Trevor pada malam itu adalah anggota geng yang membunuh Trevor setelah Trevor menolak membantunya mendapatkan akses ke gedung bank negara Irlandia tersebut. Pria tersebut diduga telah menguburkannya di dalam hutan yang berjarak beberapa mil dari tempat Trevor terakhir kali dilihat. Selama beberapa minggu, 20 petugas polisi dan anjing pelacak terus dikerahkan untuk mencari di lokasi tersebut. Namun, setelah 2 bulan penggalian, pencarian pun kemudian dihentikan karena tidak mendapatkan titik terang. 24 tahun setelah kejadian tersebut, hilangnya Trevor Dilley merupakan kasus yang masih terbuka dan aktif. Namun peristiwa yang mengarah ke sana masih menjadi misteri. Poster Trevor juga telah disebar dan akan memberikan hadiah pada orang yang berhasil menemukannya atau memecahkan kasus Trevor dengan hadiah sebesar 100.000 euro atau sekitar 1,7 miliar rupiah. Hingga info terakhir yang kami dapat adalah pada bulan Desember 2023 lalu, berbeda dengan proses identifikasi pada 2016 sebelumnya, dikatakan bahwa sosok gelap di jalan rekaman itu telah diidentifikasi dan dikatakan bahwa dia bukanlah pria yang sama dengan pria yang berdiri di luar tempat kerja dari Trevor sebelumnya. Beberapa orang yang tinggal di Dublin juga memberikan keterangan bahwa mereka masih melihat poster-poster mengenai Trevor sampai detik ini. Lalu, bagaimana menurut kalian? Kemana sebenarnya Trevor menghilang? Apakah orang berpakaian hitam itu ada sangkut pautnya terhadap kasus ini? Atau mungkin ada kejadian lain yang membuat Trevor menghilang?